Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, Bapak Gubernur yang insya Allah hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat terkagum-kagum mendengar pantun beliau. Ini khas Melayu, luar biasa berpantun. Sebagai penghormatan saya kepada beliau, meskipun saya orang Bugis itu tidak pandai berpantun. To the point saja Pak. Kalau orang Melayu itu melamar anak gadis, aku melihat ada kembang di atas rumahmu. Nah, itu orang biasa berpantun. Kalau orang Bugis dia katakan, anakmu saya lihat sudah gadis, anakku suka, saya kasih nikah anakmu ya. Nah, begitu. Tidak ada pantun kalau orang Bugis biasanya. Saya sebagai penghormatan saya kepada Pak Gubernur, saya ingin berpantun. Dan tolong ibu-ibu jangan dibawa hati. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung kenari terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Saya kira demikian pantun saya ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa tokoh-tokoh komunitas masyarakat SAS yang saya berpikir orang Minang dengan Bugis sama-sama perantau, sama-sama petarung di luar daerahnya. Ya, cuma bedanya ya kalau orang Minang katanya takut sama istrinya, kalau orang Bugis bukan takut sama istri, cuma istri lebih berani. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya halal bihalal maknanya saya hanya ingin menyampaikan sebuah kisah. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Sahabat ini banyak kita sering menyebut ya sahabat Nabi, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi itu ada 4 kriterianya. 1, hidup sesama dengan Nabi. 2, ketemu dengan Nabi. Biar hidup sesama Nabi, tidak ketemu dengan Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Yang ketiga, beriman kepada Nabi. Ada orang hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak boleh disebut Abu Jahal, tidak boleh disebut sahabat. Yang keempat syaratnya adalah matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada orang ketemu dengan Nabi, sesama dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi wafatnya tidak dalam keadaan tetap beriman kepada Nabi, maka dia tidak boleh disebut sahabat, seperti Abdullah bin Ubay. Nah, ini sahabat lagi kumpul-kumpul. Nabi lalu kemudian bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Semua sahabat mengalihkan pandangan ke pintu masjid. Mereka membayangkan Abu Bakar, Utsman, Ali, atau Umar bin Khattab. Ternyata orang yang masuk bukan dari 4 yang dibayangkan ini. Suku Badui hitam, lalu dia jepit sandalnya di keteknya. Semua orang penasaran. Apa kelebihannya orang ini kok dijamin masuk surga? Sahabat tidak kenal ini orang, siapa ini?
Hari kedua juga begitu. Sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Orang masih orang yang sama. Sampai hari ketiga. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab penasaran. Lalu dia datangi. Yang dijamin masuk surga itu. Diikuti dapat rumahnya. Lalu dia ketuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah, ta'al, masuk. Boleh enggak saya menginap di rumahmu? Kenapa? Saya diusir istri saya di rumah. Nah, ini kalau ibu-ibu dulu marah, dia usir suaminya. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang marah usir suami, jangan coba-coba. Begitu ibu katakan, jangan pulang sekalian. Suami langsung bilang, merdeka. Nah, dan itu dulu. Kalau dulu ibu marah, jangan pulang sama sekali. Suami setengah mati. Tapi kalau sekarang bapak ibu bilang, jangan pulang. Senang itu bapak-bapak. Nah, akhirnya inaplah Abdullah bin Umar. Malam hari Abdullah bin Umar sholat tahajud, ini orang cuma tidur. Pagi hari Abdullah bin Umar sholat duha, dilihatnya santai. Sore hari Abdullah bin Umar tadarus dan zikir mengingat Allah. Ini orang cuma lihat-lihat. Hari kedua begitu, hari ketiga pun demikian. Akhirnya Abdullah bin Umar berpikir, berkesimpulan, lebih banyak amalku dari ini orang. Akhirnya dia terus terang, Tuhan, sebenarnya bukan karena saya diusir istri sehingga saya menginap di rumahmu. Kenapa? Saya penasaran amal apa yang kau lakukan. Kebiasaan apa yang kau lakukan. Sehingga Nabi kami dengar kau dijamin masuk surga. Kata orang ini tidak ada, kau lihat sendiri kan. Kau sholat duha, saya cuma santai-santai. Kau sholat tahajud, saya tertidur. Kau tadarus, aku nonton kamu. Lebih banyak amalmu. Abdullah bin Umar pamit. Belum jauh dipanggil kembali. Abdullah, ta'al, sini dulu. Apa? Ada yang saya lupa. Apa gerangan? Ada kebiasaan saya setiap malam. Sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang yang menyakitiku hari ini. Ya Allah, maafkan mereka yang menghinaku hari ini. Karena aku telah memaafkan mereka sebelum aku tertidur malam ini. Subhanallah. Abdullah bin Umar mendengar ini dalam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah sebabnya sehingga engkau dijamin masuk surga. Karena tidak gampang memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kadang ada orang memaafkan tapi perlu 1 tahun. Kadang orang memaafkan nanti wafat kemanakannya baru dia memaafkan saudaranya. Ini belum tidur, dia sudah memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Inilah makna halal bihalal. Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal lebih 400. Saya lihat ini pesertanya sudah lebih 400. Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal sedunia, komunitas SAS, kalau kita masih berpecah gara-gara kampret dan cebong. Ya, Pilpres membuat kita berpecah belah. Coba lihat kampret sama cebong sekarang. Ya, gara-gara kampret cebong nggak mau apapun pernyataannya cebong soal haid soal COVID dia tidak bisa terima. Apapun pernyataan kampret soal COVID mereka hanya mengatakan itu hoax. Padahal ini untuk keselamatan jiwa bersama, tidak mau. Otaknya sudah kotor akibat perpecahan. Nah, makna halal bihalal, saya memaafkan Bapak, Bapak memaafkan saya. Itulah halal bihalal. Nah, saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, sebelum corona pun demikian. Sama-sama tema halal bihalal itu sepertinya selalu sama, merapatkan ukhuwah, mempersaudarakan persatuan kita, merapatkan persaudaraan kita. Itulah halal bihalal. Mengukuhkan, menguatkan kembali persaudaraan kita. Meskipun ada di Sydney, meskipun ada di Bekasi, ada di Ujung Pandang, ada di Thailand, ada di Singapura, ada di Malaysia. Beda kita, tapi kita tetap satu. Inilah tujuannya halal bihalal. Tidak ada guna halal bihalal kalau kita bermusuhan. Apalagi anehnya, ya, menyedihkannya, selesai lebaran, kita berhalal bihalal kepada sekantor. Kita langsung cari muka sama Pak Gubernur. Kita langsung cari muka sama kepala dinas. Datang ke rumah beliau, berhalal bihalal. Lupa minta maaf sama istri. Padahal kita inilah yang paling banyak kadangkala menyakiti hati istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Ya kan? Nah, kita senang betul minta maaf. Sampai kita minta maaf telepon. Maafkan saya Mas Bro, kita dulu waktu kuliah. Sementara istrinya yang tiap hari dikasari.
memang kau goblok. Andai saja bukan jodoh saya tidak nikah sama kamu. Padahal sudah 3 anaknya, dimaki-maki istrinya. Nah, meski hal seperti ini, halal bihalal, bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai teladan, datang minta maaf sama istri. Maafkan saya pernah hilang. Apa judulnya Pak? Tidak usah kau sebut. Ngomong apa sebabnya? Tidak usah Bu, nanti kau tersinggung ngamuk-ngamuk. Apa sebabnya apa? Ya jangan kau mengamuk ya. Iya, maafkan saya Bu. Saya pernah gila waktu saya tugas ke Jakarta, ada perempuan mirip betul sama kamu Bu. Maafkan saya, maafkan. Terus kenapa Pak? Saya selingkuh Ibu, maafkan. Kata istrinya, biasa Pak, begitulah manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Saya maafkan kau, karena waktu kau pergi Jakarta, saya pun selingkuh di belakang. Ya, nah, tuh. Poin kedua yang saya sampaikan dalam halal bihalal ini. Berkaitan halal bihalal. Kenapa putus persaudaraan? Ini dulu, kenapa putus persaudaraan kita? Umumnya sekarang ini gara-gara politik. Umumnya pilkada, pilgub, Sumatera Barat, beda pilihan kita, berpecah belah. Jangan, ya. Mestinya selesai pilkada. Nah, misalnya di kantor gubernur ada Pak Gubernur nih, ya. Kepala dinasnya ada yang tidak loyal. Ternyata waktu pilkada lain dia pilih. Nah, begitu menang dan Pak Gubernur tahu Bapak tidak memilih beliau, cepat datang ke beliau. Tidak usah dirahasiakan, datang ke beliau. Maafkan saya Pak Gubernur. Saya salah pilih Pak Gubernur. Saya khilaf. Maafkan saya Pak Gubernur. Segala risiko saya siap menerimanya. Tapi kalau bisa Pak, saya jangan dimutasi. Minta maaf. Itu namanya gentleman. Pak Gubernur juga kalau sudah seperti itu, maafkan. Karena orang yang sudah minta maaf lalu tidak dimaafkan, di akhirat berat tanggung jawabnya. Dia akan datang kepada kita nanti di akhirat. Ya Allah, saya sudah minta maaf sama si Dasat. Saya 2 kali minta maaf kepadanya. Saya datang ke rumahnya. Saya ketemu di masjid. Saya sengaja datang ke masjid. Minta maaf kepada dia. Tapi dia tidak maafkan saya, Allah. Allah panggil itu orang ya. Kau sini dulu, sini kau dulu. Berapa kali kau maksiat? Berapa kali kau berdosa? Semua dosamu kau ampuni. Kenapa ini saudaramu semuslim? Satu saja dosanya kau tidak maafkan. Maka yang akan berhadapan dengan orang yang tidak memaafkan sesamanya muslim adalah Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan kelak. Maka kita maaf. Nah, sudah ya. Nah, makna terpenting. 1, penyebab putus persaudaraan adalah pilkada atau momen-momen politik. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan, kesombongan. Wah, dulu waktu belum jadi anggota DPR, Masya Allah, apalagi waktu mau dipilih, datang ke rumah kita, Pak Kaula itu, sama-sama kita anak nagari, tolonglah, ini kartu nama saya, siapa lagi yang bantu kalau bukan kalian, ini kartu saya, telepon saya, ada masalah, kok telepon saya 24 jam, saya akan membantumu, kaulah ini harapan saya, kasihan malu saya kalau kalah. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Nah, kan ada air seperti itu. Nah, sudah. Begitu jadi anggota DPR, mulai sombong. Lupa sama teman SMA-nya, lupa sama tetangganya, pura-pura tidak mengenal. Pun kalau kenal, tidak mau terima telepon, tidak mau terima WhatsApp. Itu kesombongan karena jabatan. Jadi gubernur, jangan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Ditelepon tidak dijawab. Akhirnya orang berpikir, sudahlah, mentang-mentang sudah jadi anggota DPR, mentang-mentang sudah jadi kepala dinas, lupa sama kita, sudah ndak usah ketemu, ndak usah aja kita ke rumahnya. Pak, pada saat itu putus persaudaraan. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Anggota DPR paling lama 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, ganti lagi. Gubernur, jangan sombong gara-gara gubernur 5 tahun. Ada rezeki 10 tahun. Lewat dari itu, biar Bapak sudah mau lagi, tidak bisa lagi. Sudah lepas gubernur, Bapak mau pasti pakai lambang Garuda. Padahal sudah tidak gubernur, Bapak masih mau pakai lagi. Dibilangin orang, sudah gila kasihan itu. Gubernur aja tidak boleh gila, apalagi kita yang gubernur aja tidak boleh sombong, apalagi kita yang pengangguran. Kesombongan bisa menyebabkan putusnya persaudaraan. Yang ketiga, apa penyebab putusnya persaudaraan? Sakwa sangka. Sangka buruk. Telepon tidak dijawab.
mentang-mentang sangka baik saja, tidak dijawab. Oh, berarti beliau lagi sholat duha. Telepon 1 jam lagi tidak dijawab. Penting ini, meeting kayaknya ini. Telepon lagi, oh berarti beliau lagi sholat berjamaah. Sore hari telepon lagi, tidak dijawab, sudah 5 kali ditelepon. Oh berarti bapak ini lupa handphonenya di rumah. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp-nya teman kita, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul, manisnya masih muda. Cantik betul itu cewek dibonceng. Oh berarti suamiku tambah penghasilan, lagi nge-grab. Sangka baik. Insya Allah, sangka baik. Sangka buruk memecahkan persaudaraan. Yang keempat, penyebab putusnya persaudaraan adalah keserakahan. Apa serakah? Ngambil haknya orang lain. Nyerobot tanahnya orang. Buat pagar, ngambil tanahnya orang 1 jengkal. 2 tahun berikutnya direnovasi lagi pagarnya, ngambil lagi tanahnya orang 1 jengkal. Dalam 3 tahun, ngambil tanahnya orang 2 jengkal. Mulailah orang menjaga jarak. Orang tersebut yang diserobot tanahnya mau melapor, mungkin tidak mau. Sebab apa? Dia tahu kita banyak duit dan banyak kenalan pejabat. Jadi dia menyerah. Akhirnya apa? Lambat laun dia tinggalkan, dan pada saat itu putus persaudaraan. Poin kedua. Poin ketiga yang saya sampaikan. Apa bahayanya orang yang bermusuhan? Apa bahayanya orang yang banyak musuhnya? Meskipun hitam jidatnya, meskipun sholat tahajud tiap malam, Senin Kamis dia puasa. Nah, dengar hadis Nabi. Nabi kumpul sama. Lalu Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Yang pailit di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul? Nabi bersabda dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul? Bayar zakat. Oh mungkin yang tidak haji ya Rasul? Dia menaikkan haji bahkan tiap tahun dia umroh. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Seluruh sahabat heran. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik. Hablum minallahnya baik, tapi sayang, hablum minannasnya rusak. Hitam jidatnya gara-gara sholat, tapi di komplek tidak ada menyenanginya. Sebelah kanan rumahnya bermusuhan gara-gara pagar. Sebelah kiri rumahnya bermusuhan gara-gara ditanam ternaknya. Depan rumahnya bermusuhan gara-gara parkirannya. Belakang rumahnya bermusuhan gara-gara bak sampahnya. Semua orang bermusuhan. Orang seperti ini di akhirat kelak dia akan bangkrut. Maka inilah sebabnya kita perlu berhalal bihalal. Agar apa? Pahala kita di akhirat nanti tidak tergerus oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, poin kelima yang ingin saya sampaikan dalam halal bihalal ini. Lalu apa hebatnya banyak teman? Seperti yang beliau katakan tadi, Pak Gubernur. Banyak teman, banyak rezeki. Saya ulang, banyak teman, banyak rezeki. Kok bisa? Nah, saya ibaratkan, saya ini tidak banyak duit. Ya, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Saya di Makassar, hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana pasti gratis. Saya baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi pisang, ada yang isi telur, ada yang isi, tadi saya dari pasar, ada yang isi beras. Saya tanya, berapa? Enggak usah Ustaz. Enggak enak. Berapa? Enggak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Nah, coba banyak teman murah rezeki. Ibu berdoa di rumah, ya Allah murahkan rezekiku. Ya Allah bukakan pintu keuangan dunia bagi saya Allah. Tidak mungkin duit turun dari langit-langit rumah. Tidak mungkin duit dari tegel rumah. Tidak. Tapi siapa yang mendatangkan duit? Teman-teman kita melalui tangan-tangan mereka. Berarti banyak teman, banyak tangan yang bisa membawa duit. Yang kedua, banyak teman, insya Allah gampang selesai masalah. Saya pergi perbaikan perpanjangan SIM. Kantor polisi. Saya baru turun dari mobil, sudah teriak Kapolres Tabes. "Assalamualaikum, Pak Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ada apa ini Ustaz? Pagi-pagi." "Siap Komandan, ada perpanjangan SIM." Pak Kapolres langsung panggil Kasat Lantas. "Pak Kasat Lantas, ya siap Komandan. Tolong bantu Pak Ustaz. Selesaikan SIM-nya secepatnya. Jangan lagi ku minta uang ya. Dosa kau uang Ustaz ku makan." Selesai masalah saya. Yang ketiga, orang yang banyak temannya, seperti kata Pak Gubernur tadi, orang banyak temannya, insya Allah panjang umurnya. Apa hubungannya Ustaz? Karena orang yang banyak teman, banyak yang mendoakannya.
Seperti saya ini kalau ceramah di medsos banyak sekali yang komen. Mudah-mudahan Ustadz panjang umur, mudah-mudahan Ustadz sehat walafiat, mudah-mudahan Ustadz diberkahi perjalanan dunia. Banyak sekali doa-doa yang masuk. Itu karena banyak teman. Berarti banyak teman, insya Allah panjang umur. Dan pada akhirnya halal bihalal ini makna terpentingnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Memang kita berbeda geografi, berbeda wilayah, berbeda profesi, berbeda pekerjaan, tapi satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat komunitas kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.